Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 200222047 ruangan AP reguler 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengawasan pembangunan daerah. Pengertian pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan daerah adalah proses memantau dan mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kualitas, dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, tujuan pengawasan pembangunan daerah. Tujuan pengawasan pembangunan daerah adalah mencegah penyelewengan dana, memastikan proyek berjalan sesuai rencana, meminimalkan risiko kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengawasan pembangunan. 1. Pengawasan administratif meliputi proses pemeriksaan administrasi, keuangan, dan perizinan proyek. 2. Pengawasan teknis mencakup pemeriksaan terhadap perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan proyek. 3. Pengawasan sosial melibatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pelaksanaan proyek dan memberikan umpan balik kepada pihak terkait. Selanjutnya, peran dan tanggung jawab pengawas pembangunan daerah. Bagian A, pengawas pembangunan daerah bertugas memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan peraturan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Bagian B, tanggung jawab pengawas meliputi pemeriksaan kualitas material dan pekerjaan, memantau jadwal pelaksanaan, pengendalian biaya, serta koordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, penyusunan program pengawasan pembangunan daerah. Bagian A, program pengawasan harus mencakup jadwal pemeriksaan berdasarkan tahapan proyek dan prioritas risiko yang ada. Bagian B, program juga harus mempertimbangkan alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, instrumen pengawasan pembangunan daerah. Bagian A, dokumen kontrak digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan kontraktor terhadap persyaratan kontrak. Bagian B, laporan kemajuan proyek menjadi sumber informasi mengenai perkembangan proyek yang dapat diperiksa dan dibandingkan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bagian C, inspeksi fisik melibatkan pemeriksaan langsung terhadap pekerjaan fisik yang sedang dilakukan. Selanjutnya, pengendalian kualitas dalam pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan pembangunan daerah melibatkan pemeriksaan kualitas bahan, teknik, konstruksi, dan pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan standar kualitas yang sesuai dengan pengujian terhadap material dan komponen konstruksi sangat penting dalam pengendalian kualitas. Selanjutnya, identifikasi dan penanganan risiko dalam pengawasan pembangunan daerah. Risiko yang mungkin terjadi dalam pembangunan daerah meliputi perubahan biaya, keterlambatan jadwal, perubahan lingkungan, konflik kepentingan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis aspek-aspek proyek yang rentan terhadap masalah dan mencari solusi untuk mengurangi dampaknya. Penanganan risiko melibatkan pengambilan tindakan pencegahan, perencanaan respon yang tepat, dan pemantauan terus-menerus selama pelaksanaan proyek. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi dalam pengawasan pembangunan daerah. Komunikasi yang efektif antara pengawas, kontraktor, pihak terkait, dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik memastikan semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing serta saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Selanjutnya, pelaporan dan evaluasi hasil pengawasan pembangunan daerah. Pelaporan yang berkala dan transparan mengenai hasil pengawasan penting untuk memberikan informasi kepada pihak terkait dan masyarakat. Evaluasi hasil pengawasan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.